Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman suku. Salah satu suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa. Di dalam budaya Jawa terdapat unsur-unsur kesenian. Beberapa di antaranya adalah seni wayang, gamelan, dan seni tari. Kesenian tersebut merupakan budaya yang sangat menarik di mata orang asing. Mirisnya, seiring perkembangan zaman, minat para anak muda untuk meneruskan budaya tersebut justru semakin luntur. Menjadi sebuah ironi di mana budaya yang dianggap mengagumkan di mata orang asing, tapi justru ditinggalkan oleh pemilik budaya itu sendiri. Untuk mendalami kasus ini, kami melakukan sebuah wawancara singkat dengan seorang pemilik sanggar yang mengajarkan beberapa kesenian Jawa. Ya, nama saya Christian Aprianto, tapi sering dipanggilnya Mas Apri. Sanggar Omah Wayang ya. Ya, alasan utamanya untuk Omah Wayang ini kan memang didirikan pertama tentunya terkait dengan kondisi situasi sekarang. Anak-anak muda sekarang yang sudah agak jarang mendapatkan pengetahuan tentang seni tradisi. Yang kedua, kebetulan kan potensi di daerah sini itu berada di potensi di seni budaya tradisional, sehingga ada satu bentuk harapan untuk kita bisa sharing pengetahuan untuk membelajarkan kesenian-kesenian yang ada, sehingga didirikanlah teman-teman ini mendirikan komunitas ini, Sanggar Omah Wayang. Omah Wayang itu berdiri awal di tahun 2010 ya, sekitar tahun 2010 kita berdiri pertama kali itu tahun itu. Ya, kalau dibanding dengan mungkin era ketika saya masih muda itu ya memang sudah berkurang tidak banyak ya untuk saat ini. Tapi situasi ini juga tidak begitu mengkhawatirkan sih sebenarnya, karena memang masih juga ada sih anak-anak yang ikut belajar, jadi tidak mati ekstrim, tidak langsung hilang itu tidak, tapi ini berangsur membaik karena banyak regenerasi yang belajar di seni. Memang kenapanya ya karena memang perubahan situasi kondisi global ya, situasi kondisi global. Dulu zaman saya masih kecil itu kan belum ada HP, belum ada gadget, kemudian hiburannya itu hanya hiburan rakyat, ada kerawitan segala macam itu, wayang, ketoprak, sehingga mau tidak mau pada waktu itu ya orang belajarnya, hiburannya hanya itu, keseniannya. Nah, tapi saat ini kan situasinya, kondisinya sudah berubah, sudah hiburan sudah banyak sekali, kemudian modernisasi segala macam permainan itu sudah banyak, sehingga anak juga kemudian tidak banyak belajar di keseniannya, kemudian mereka juga belajar di kesenian yang lain gitu. Jadi perubahannya memang itu, banyaknya itu pengaruh global yang istilahnya tidak kurang mendukung untuk kehidupan seni tradisional, sehingga banyak mereka yang bermain dengan permainan-permainan modern itulah. Ya prihatin. Nah, itulah tadi di awal saya sampaikan bahwa salah satu alasan kenapa Sanggar Omah Wayang berdiri ini kan salah satunya adalah kekhawatiran bahwa seni tradisional ini akan ditinggalkan anak muda, karena kita tahu situasi yang seperti ini saat ini, global seperti ini, otomatis nilai-nilai budaya Jawanya itu hilang.
Jadi sebenarnya omah wayang itu substansinya, intinya itu ingin memperkenalkan nilai-nilai budaya Jawa. Jadi tidak menuntut dia menjadi seorang seniman, tidak. Tapi dengan mengenal seni tradisi itu sebagai pintu masuk untuk mengenal nilai-nilai budaya Jawa. Nah, nilai-nilai budaya Jawa itu kan sebenarnya nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter orang Jawa. Oh, lembah mana, sopan santun, menghormati, gotong royong, kerjasama. Semua 18 karakter yang ada di pendidikan itu nilai-nilainya sebenarnya nilai-nilai hidupnya orang Jawa. Jadi kalau ini sampai anak-anak muda kita nggak ngerti, ya hilang lah, nanti nilai-nilai itu hilang dan akhirnya kebudayaan kita jadi merosot karena memang menurut saya pribadi itu memang budaya atau nilai-nilai luhur budaya Jawa itu sudah puncaknya kebudayaan, sudah kebudayaan tertinggi. Dan ini jangan sampai terdegradasi. Itu, ya khawatirnya begitu. Jangan sampai ini anak-anak muda kita hilang unggah-ungguhe, hilang sopan santune, hilang kerjasamanya, hilang penghormatannya terhadap alam, hilang penghormatan terhadap lingkungan sekitar dan sebagainya. Ini yang mesti dijaga sebenarnya. Selain juga memberi ruang untuk ekspresi anak-anak muda ini melalui karya seni. Jadi di omah wayang itu ada banyak sebenarnya ya, banyak kegiatannya. Jadi selain ada pedalangan untuk wayang, itu ada karawitan, ada tari tadi yang jenengan sebut tadi, ada seni tari. Kemudian juga kita punya kerajinan kostum tradisional. Kita juga punya untuk kursus rias wajah wayang wong. Jadi bukan beauty, bukan salon-salon beauty kecantikan itu, tapi lebih mengajarkan bagaimana tuh merias wajah karakter wayang orang ini loh. Jadi tokoh-tokoh ketoprak, tokoh wayang itu. Jadi lebih banyak rias karakternya. Dan juga ketoprak tadi ya, yang kita lakukan dulu sebelum pandemi. Kita produksi juga untuk kerajinan wayang kulitnya, tapi setelah pandemi sampai sekarang memang belum bisa bangkit lagi situasinya ya. Ya, kalau untuk hari-hari besar untuk budaya Jawa memang ya celimen sederhana kita juga ikut merayakan juga. Jadi ada beberapa hari besar lah, hari besar. Yang pertama mungkin untuk tradisi suro, setiap suro itu kita ngelek-lekan teman-teman pengurus, teman-teman anggota itu ada. Kemudian yang kedua kaitannya dengan Hari Wayang Dunia. Peringatan Hari Wayang Dunia pasti kita ada event. Kalau yang kemarin pagelaran wayang langka yang ada di Panggung kita lakukan itu dalam rangka peringatan Hari Wayang Dunia. Kemudian Hari Tari Dunia HTD kita juga selalu berkontribusi, selalu ada event untuk hari tari. Kemudian Hari Teater itu juga ada, kita di teater tradisionalnya biasanya ada event-event itu. Untuk peringatan hari-hari itu biasanya ada. Ya cara paling efektif ya memberikan ruang ekspresi mereka seluas-luasnya. Karena kan gini, di seni tradisional Jawa, khususnya di kesenian tradisional Jawa, pedalangan, ketoprak, tari, karawitan dan sebagainya itu kan bagi anak muda itu kan terlalu rumit, terlalu wingit, nek basa Jawa niki wingit, terlalu rumit. Ya memang karya seninya Jawa Pakemnya itu, bakunya itu memang adiluhung sekali, memang penuh dengan makna yang tinggi itulah. Salah satu cara untuk menariknya adalah menurunkan grade-nya dulu. Jadi anak muda ini dibebaskan berekspresi, mau menari seperti apa, mau bermain teater drama tradisional seperti apa,
belum ke arah yang klasik istilahnya, jadi kontemporer, mau gamelan, mau bermain gamelan dengan yang meriah-meriah dulu sesuai dengan jiwa anak muda nggak masalah. Nah, nanti kan kemudian kalau mereka sudah mengenal, kemudian nanti arahnya baru akan diperkenalkan dengan nilai-nilai baku yang ada di seni tradisional Jawa. Itu salah satunya seperti itu. Jadi memang memberi keleluasaan pada anak muda untuk berkreasi di bidang seni tradisi. Pesan saya ya, ayo anak-anak muda tepung, anak-anak muda serawung, nanti kemudian jadi dunung. Tepung itu mengenal, tepungan mengenal. Silahkan mengenal budaya Jawa dari pintu manapun budaya Jawa. Ayo, kalau kalian tidak mau mengenal nanti, belum kenal kan belum ya. Terus serawung itu mari kita bergaul lah. Ya semacam ini, ngomong-ngomong ini sudah termasuk bergaul. Ngomong-ngomong, membaca, tidak harus ikut kursus, tidak harus jadi ikut mayang, tidak harus, yaitu mengenalkan, membaca literasinya tentang budaya Jawa, kan sekarang banyak sekali ya, itu serawung, bagaimana kita menggauli seni tradisi lah. Kemudian dunung, ketika nanti sudah dunung kita akan terdorong untuk menghargai seni budaya Jawa lah. Bentuk penghargaan, bentuk apresiasi kita terhadap budaya Jawa itu bisa berkarya. Ya semacam ini kan sudah merupakan sebuah karya seni sebenarnya, karya satu bentuk karya kan jenengan membuat liputan ini, men-sharekan ke orang lain, itu kan sudah namanya sudah dunung, sudah menghargai, sudah memberikan ruang bagi seni tradisi. Ya, tiga itu yang pesan saya untuk generasi muda, tepung serawung dunung, karena jangan malu, jangan takut untuk serawung, jangan takut untuk menggauli seni budaya tradisi, karena itu nanti efeknya pasti bagus. Dari wawancara kami tersebut, kami mendapatkan pelajaran baru bahwa sebagai anak muda, kita harus bisa meneruskan dan melestarikan budaya kita, karena budaya kita merupakan salah satu nilai dan norma penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ayo jaga budaya kita, kalau bukan kita, siapa lagi?